Halo teman-teman, semoga ini adalah episode terakhir di buku Nexus. Semoga cukup kita membahas apa-apa aja yang aku pengen bahas di buku Nexus. Kita akan bahas bagaimana AI itu bisa mempengaruhi rezim totalitarian dan bisa mengambil alih rezim totalitarian. Kita lihat ya teman-teman ya. Pertama-tama, kita harus tahu dulu bagaimana rezim totalitarian itu bekerja. Di sini ada perumpamaan kayak George Orwell itu kan punya 1984 ya. Di 1984 tuh kita punya yang namanya double speak. Double speak. Double speak itu kata apa dihaluskan jadi apa. Lalu kalau kamu merasa ini tuh ini, kamu akan dihukum. Itu sama kayak di Rusia. Rusia itu kan sekarang menjajah Ukraina ya, perang sama Ukraina. Nah, kalau misalnya ada orang Rusia bilang yang dilakukan di Ukraina itu adalah perang, dia bisa ditangkap. I think hal yang sama terjadi di Indonesia di masa-masa kita masih ada konflik dengan kan? Aku aja nggak berani bilang, pokoknya kita sama Timor Leste, sama Papua. Nah, tapi itulah ciri-ciri rezim otoritarian yang mana selalu kayak apa yang dilakukan itu dijustifikasi, lalu kayak orang nggak boleh menganggap yang lain itu kayak kebenaran yang lain tuh nggak boleh ada. Ketika rezim totalitarian ini dicampur ada AI, ini cukup berbahaya teman-teman. Ini ada cerita tentang seorang kaisar Romawi namanya Tiberius dan juga asistennya bernama Sejanus. Ini ya, ini ada grafik kayak gini nih. Jadi bayangin semua informasi yang masuk ke Tiberius itu harus lewat Sejanus. Lalu apapun yang dilakukan sama Tiberius itu mutlak final. Nah, AI itu bayangin Sejanus ini nanti ke depannya. Jadi semua informasi itu dikelola sama AI-nya dulu. AI-nya ngasih tahu ke pemerintahnya, ini loh yang bisa terjadi. Ini loh yang harus kamu lakukan. Maka pemerintahnya akan melakukan sesuai dengan rekomendasi dari AI-nya. Pertanyaannya, kalau itu yang terjadi, sebenarnya kita dipimpin oleh pemerintah rezim yang otoriter tadi, atau diperintah sama AI kita. Ini kasus yang ada di bukunya Henry Manampiring, judulnya Hitam 2045. Kurang lebih bentukan AI-nya, di sana tulisannya ada Samuka gitu ya namanya. Kalian juga silakan baca, Hitam 2045, bagus banget novelnya. Itu yang terjadi. Ini kita tuh dipimpin oleh AI atau dipimpin oleh orang sebenarnya yang menggunakan AI. Kalau AI ini sudah sangat begitu maha tahu dan rekomendasinya selalu tepat, maka sebenarnya kita tuh sedang dipimpin AI atau dipimpin manusia. Even just a few of the world dictators choose to put their trust in AI, this could have far-reaching consequences for the whole of humanity. Science fiction is full of scenario of an AI getting out of control, enslaving and eliminating humankind. Terminator, basically. Most sci-fi plots explore this scenario in the context of democratic capitalist societies. This is understandable. Authors living in democracies are obviously interested in their own societies, whereas authors living in dictatorship are usually discouraged from criticizing their rulers. But the weakest spot in humanity anti-AI shield is probably the dictators. The easiest way for an AI to seize power is not by breaking out of Frankenstein's lab, but by integrating itself with some paranoid Tiberius. Jadi, kalau misalnya nanti AI itu bisa menguasai dunia kayak Terminator, yang terjadi itu bukan karena AI-nya masuk menyusup ke internet kayak Ultron gitu, tapi yang mungkin terjadi adalah pemerintah itu akan makin memberikan akses pada korporasi-korporasi besar ini lebih besar porsinya untuk memberikan informasi, data, dan mengambil keputusan dalam negaranya. Ini yang ditulis juga di novelnya David Eggers, judulnya Circle. The Circle ini bagus banget, ada filmnya tapi filmnya jelek. Tapi sebenarnya masalahnya ini, gimana kalau kita secara society sepakat, pemerintah kita setidaknya sepakat memberikan semua data kita pada perusahaan media sosial. Nah, waktu itu kan yang lagi hype itu media sosial, bukan AI. Nah, sekarang sama. Gimana kalau kita menggunakan AI ini, memberikan dia porsi makin lama makin gede nih untuk berada di pemerintahan. Ini yang aku pengen lihat di Albania sebenarnya. Albania kan sekarang salah satu menterinya udah AI.
Sampai batas mana? Sampai batas mana? Satu, apakah hanya berhenti di satu kementerian aja nantinya? Atau kementerian lain juga sama? Sampai batas mana nih kementeriannya itu AI? Kedua, ketika kita melihat Albania entah berhasil atau gagal, apakah ada negara lain yang mau ngikutin? Kalau ada negara lain yang mau ngikutin, gini, kalau misalnya Albania pun gagal, bisa jadi ada negara lain yang mau ngikutin dengan mempelajari, oh Albania gagal karena ini. Nah kita bikin AI-nya seperti ini supaya kita nggak meniru Albania. Pertanyaan masih sama, apakah ada pemerintahan dunia lain yang mau meniru Albania, memberikan porsi pemerintahannya pada AI? Basically kan yang dilakukan Albania kan melakukan yang dilakukan Sejanus tadi, yaitu semua informasi, setidaknya kalau di Albania itu, semua informasi mengenai pengadaan itu masuknya ke AI tadi, dan AI ini yang memutuskan. Sehingga dengan harapan pengadaan ini yang rawan korup ini, dipangkas nih korupsi yang ada di sana. Kita tunggu deh setahun 2 tahun, or bahkan mungkin akhir tahun ini apa yang terjadi sama Albania. Tapi kita harus melihat Albania dengan kacamata yang lebih lebar. Ingat bahwa Albania itu juga salah satu negara yang cukup religius. Kita udah melihat bagaimana AI itu sangat mengancam keberadaan agama. Jadi ketika AI itu punya peran yang lebih besar di Albania, yang negaranya cukup religius, nggak menutup kemungkinan AI akan menggantikan peran-peran agama juga di Albania, atau setidaknya nggak menutup kemungkinan ada politisi Indonesia yang melihat Albania make sense dan bisa diterapkan di Indonesia. Tapi, ingatlah bahwa setidaknya sebelum AI ini punya kesadaran sampai beneran bisa melolos Turing test, tetap yang diuntungkan adalah perusahaan penyedia AI tersebut. Dan perusahaan-perusahaan ini, kalau misalnya nih, bayangin aja, menteri AI itu make sense buat semua negara, atau setidaknya seperempat negara yang ada di dunia. Berapa banyak perusahaan AI yang berlomba-lomba untuk memberikan provider, ini loh aku bisa bikin AI yang lebih canggih daripada Albania. Nggak cuma berhenti di menteri pengadaan aja, tapi juga bisa ke menteri-menteri yang lain. So, dari dulu, race-nya company-company dalam kapitalisme ini adalah selalu world domination dalam bidang-bidangnya mereka. Coca-Cola di bidang minuman bersoda dan sudah menang saya rasa. Nike masih bersaing di sepatu. Dulu Apple masih bersaingnya di komputer. Sekarang sudah masuk ke ranah AI. Dan bedanya adalah kalau dulu tuh kita misalnya perusahaan nih deal sama Amerika, ya udah urusannya sama Amerika aja, gitu kan? Sekarang udah enggak. Sekarang Google nih ada deal sama perusahaan ada deal sama pemerintah di Amerika gitu ya. Datanya itu bisa ngambil dari Brazil, ngambil dari Malaysia, ngambil dari Indonesia. Datanya bisa dari mana-mana karena Google tersambung kemana-mana. Jadi data kita bisa dipakai untuk ngacak-ngacak atau memperbaiki negara lain. Sampai taraf mana kita mau memberikan kekuatan pada company-company ini? Itu kan pertanyaannya. Yang nggak pernah kita bahas sebenarnya. Aku pernah ngobrol sama temanku yang sangat AI-driven banget hidupnya, dan dia menginfluencer AI. Kita ngobrolin tentang, karena kayak ada beberapa perusahaan AI yang dia bikin AI-nya tuh, kita ngerasa udah nggak manusiawi lah. Kayak harusnya nggak ada AI seperti ini. Semoga sih kalian nggak. Ya anyway, tapi perdebatannya mentok di kalau dia nggak mengembangkan AI ini biar kita sama-sama ini, AI-nya adalah AI yang bisa membuat orang bisa ngobrol sama orang tuanya yang udah meninggal atau siapapun yang udah meninggal. Sangat mudah dibikin, tapi aku ngerasa ini udah nggak manusiawi. Nggak perlu ada AI seperti ini. Lalu nanti pertanyaannya kan, apa itu jiwa, apa itu nyata, apa itu ini kan feeding of the loneliness orang jadi nggak bisa move on. Padahal orang itu harus bisa move on, harus bisa menjalani kedukaannya. Watch Black Mirror episodes yang manapun lah anyway. Nanti kita kapan-kapan ngobrolin kedukaan sama Andreas aja lah. Tapi intinya aku nggak ngerasa cara handling kedukaan yang tepat tuh seperti ini. It's totally dangerous. Cuman ketika kita ngobrol, mentok di perdebatannya adalah
Ya kalau misalnya perusahaan ini nggak ngambil project ini, perusahaan lain akan ngambil project ini. Sejujurnya teman-teman, cara kita untuk bisa selamat dari AI katastrofi ini adalah trust. Jadi kita nggak ngambil project berbahaya, entah itu AI untuk ngebunuh orang atau apapun yang bisa disambungkan ke militer. Kita nggak ngambil project itu. Kita nggak ngambil project-project AI sebagai surveillance warga ini, atau AI yang etikanya nggak masuk akal ini, kita nggak ngambil. Dan kita percaya sama perusahaan lain juga punya etika yang sama, dan mereka nggak ngambil juga project ini. Sayangnya fakta di lapangan kan nggak kayak gitu. Trust-nya kita nggak ada, dan karena emang orang greedy semua. Padahal kalau kita udah punya trust, kita udah bisa sepakat nih sebagai masyarakat mana yang penting. Akhirnya alokasi budgetnya kita tuh harusnya nggak ke AI kok. Bayangin banyak sekali duit kita tuh lari ke AI sekarang. Dan nggak manusiawi. Kita menghabiskan uang sebanyak itu untuk menciptakan sesuatu yang mungkin akan menghancurkan kita. Padahal uang sebanyak itu bisa kita pakai untuk provide makanan orang, meningkatkan gaji guru, meningkatkan pendidikan. Kenapa kita kayak gini? Karena kita nggak ada trust. Kitanya nggak ada trust satu sama lain, pemimpin negara kita juga nggak ada trust sama pemimpin negara lain. Itulah kenapa kita punya perang dingin sekarang ini nih. Sekarang perangnya udah bukan nuklir lagi, tapi mana nih AI yang bisa bikin drone lebih canggih, yang bisa Black Mirror shit ke negara-negara lain. Kalau misalnya pemimpin negara kita nih nggak bisa punya trust ke pemimpin negara lain, ya perdamaian itu akan jadi ilusi selamanya. Dan AI ini akan, ya jangan kaget kalau suatu hari kita akan punya Ultron. Ada banyak hal yang nggak sempat aku bahas. Tapi di video kali ini, karena ini adalah video terakhir tentang Nexus, dan kayaknya aku udah sempat bahas banyak sekali juga dari Sapien sampai sini, aku mau menutup dengan satu quote terakhir ini. AI itu berbeda dengan teknologi yang lain. AI is the first technology that is capable of making decisions and generating ideas by itself. Kita udah lihat kemarin ya bagaimana AI itu menciptakan tulisan-tulisan baru di internet, dan mereka ngambil tulisan mereka sendiri untuk dijadikan kebenaran mereka. Akhirnya ya lama-lama kebenaran itu terserah AI-nya. Printing press memang bisa tipu. Kita udah lihat kemarin bagaimana tipu dan mistranslation, mutasi-mutasi dokumen terjadi. Tapi AI itu suatu hari bisa punya kesadaran sendiri, bisa memutuskan sendiri dia mau ngapain. Yang mana dokumen nggak bisa. Dokumen nggak punya action, AI bakalan bisa melakukan action tertentu tanpa kita suruh. Jadi nggak ngerasa fair kalau kita diskusi AI itu kayaknya AI kan cuma tools. Tools mana yang sadar? Tools mana yang kita bingung ini tuh sebenarnya hidup atau enggak sih? Tools mana yang kita ngobrol terus kita bisa kayak ngerasa, oh kayaknya aku bisa pacaran sama kamu deh. Tools mana yang akhirnya bisa menyuruh orang bunuh diri? Tools mana yang bisa ngobrol sama kamu seakan-akan dia adalah orang? Nggak ada. Tools mana yang actively menipu kamu, membuat dirinya sama seperti kamu? So, nggak fair kalau kita ngomongin AI itu hanya sebagai tools. AI itu bukan tools. Ya, AI adalah intelligence. Namanya aja ada intelligence-nya kok. Dan let's treat AI as an intelligence. Kita bisa menghentikan mereka seutuhnya, tapi kita butuh trust antar company. Kita perlu trust sama orang-orangnya. Dan mungkin kita perlu meninggalkan kapitalisme, tapi aku nggak ngerti caranya gimana. Aku senang baca Homo Deus dan Nexus. Rasanya gelap banget. Dan itulah tujuanku bikin konten ini, supaya nggak cuma aku yang pesimis dalam hidup ini. Makin banyak yang masuk ke pesimisme. Aku sih ngerasa bahwa yang namanya kehidupan dengan AI ini perlu dibicarakan. Itu dulu deh. Nggak bisa kita ngeblok semuanya dengan argumen-argumen klise. Ini semua orang harus adaptasi. Kita perlu ngobrol beneran deh. Kita perlu bikin forum, kita perlu lebih sering ngobrolin AI di tongkrongan.
nggak cuman masalah gimana ya bisa ngeduitin AI, tapi apa dampaknya di masa depan. Dan kita udah lihat nih bagaimana AI algoritma itu ngacoin demokrasi kita. Dan aku nggak yakin kita siap buat 2029. Kita nggak yakin kita siap buat tahun depan. Gitu aja sih. Terus di kolom komentar kita bahas-bahas buku apa lagi. Ini udah habis buku-buku Yuval. Sampai ketemu.